Salah satu kebijakan yang baru diluncurkan dalam kurikulum Merdeka adalah gerakan transisi PAUD ke SD yang menyenangkan, di mana gerakan ini mengajak kita untuk mencapai 3 target perubahan, yaitu yang pertama, satuan pendidikan perlu menghilangkan tes kelistung dari proses penerimaan peserta didik baru di SD. Yang kedua, penerapan masa perkenalan bagi peserta didik baru selama 2 minggu pertama di PAUD dan di SD. Yang ketiga, penerapan pembelajaran yang membangun 6 kemampuan fondasi anak di PAUD dan di SD. Untuk mencapai 3 perubahan tersebut, Kemendikbudristek sudah menyusun berbagai kebijakan pembelajaran. Melalui kurikulum Merdeka, pencapaian pembelajaran di PAUD disusun selaras sehingga SD kelas awal. Standar kompetensi lulusan untuk PAUD juga dapat membangun sehingga akhir kelas 2 ditambah dengan adanya perencanaan 6 kemampuan fondasi yang harus dibangun dengan menggunakan kurikulum PAUD maupun SD. Kemudian peran guru PAUD dan SD kelas awal tidak akan sendiri dalam upaya mendampingi anak dengan lebih baik karena telah disusun dengan sumber belajar untuk para guru. Apa saja sumber belajar yang sudah disediakan untuk mendukung guru? Dalam penerapan kurikulum Merdeka PAUD, guru terlebih dahulu perlu mempelajari sumber belajar transisi PAUD ke SD yang menyenangkan yang telah disediakan oleh Kemendikbudristek. Sumber belajar menggunakan prinsip-prinsip kurikulum Merdeka PAUD, yaitu yang pertama, menghargai hak anak untuk berproses. Yang kedua, memastikan anak berkembang dengan utuh. Dan yang ketiga, menjaga agar setiap kegiatan yang dilakukan efektif dalam membangun kemampuan fondasi. Perlu diketahui bahwa materi bacaan di modul guru transisi PAUD ke SD yang menyenangkan disusun dengan menggunakan 4 prinsip pembelajaran kurikulum Merdeka PAUD, yaitu yang pertama, laju perkembangan anak beragam sehingga upaya dalam membangun kemampuan fondasi anak selalu bertumpu pada penerapan asesmen awal karena perbedaan perkembangan anak yang beragam, maka tidak ada lagi penyekatan usia dalam pencapaian kemampuan tertentu. Yang kedua, kemampuan fondasi sebagaimana juga pencapaian pembelajaran pasif, fondasi harus membangun bertahap. Yang ketiga, kegiatan pembelajaran harus efektif untuk mencapai tujuan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran bukanlah masalah format semata, melainkan perlu dijelaskan, disusun untuk memandu kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik, dan ini tertuang di dalam dokumen perencanaan satuan di kelas. Dan yang keempat, penggunaan teknik asesmen untuk anak usia dini perlu memotret perilaku kemampuan yang diamati guru berdasarkan tes. Selanjutnya, hasil asesmen selalu digunakan untuk memberi informasi dicapai anak dan juga masih perlu dikuatkan dengan dukungan guru serta orang tua melalui hasil asesmen sumatif. Hasil asesmen ini juga dilaporkan kepada orang tua sebagai bentuk kemitraan satuan dengan orang tua.